Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kelas 9. Hari ini kita masuk ke bab ketiga. Insyaallah akan dijelaskan materi tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Baik, sebelumnya yang belum subscribe channelnya silakan di-subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan video-video pembelajaran lainnya. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke materi ya anak-anak. Kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini seperti yang telah tadi disampaikan, hari ini kita akan bahas tentang materi adab kepada saudara dan teman dan tetangga. Kita amati terlebih dahulu gambar. Sebuah gambar terlihat ada dua orang anak yang sedang berpelukan. Nah, kemudian ada yang melihat keluarganya, entah saudaranya dan lain-lain. Nah, beginilah harapannya ya, sesama muslim harus akur, jangan sampai kita bermusuhan. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi intinya. Jadi peta konsep materi kita, materi, kemudian aktivitas, keterampilan, dan lain-lainnya. Baik, kita lihat akhlak terhadap tetangga dan masyarakat. Dalam hadis dijelaskan kalau Rasulullah SAW man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, ini lihat nih, ya, melihat ada seorang anak, kemudian ada ibu dengan anaknya, juga bersalaman, ibu-ibu saling membantu dan lain-lain. Ya. Coba kita langsung ke materinya ya. Nah, ini dia materi kita hari ini. Setelah mengamati gambar, kita harus paham ya anak-anak tentang dalil perintah beradab islami terhadap keluarga, terhadap saudara, teman, dan tetangga. Secara akal, manusia tidak dapat hidup sendiri. Seperti dalam istilah kita bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan orang lain, baik saudara, teman, dan tetangga. Sama saudara, teman, dan tetangga perlu menjalin hubungan yang baik, adab dengan cara yang saling menyayangi. Nah, saudara, ya dalam pengertian istilahnya itu adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ketujuh masih dikatakan saudara atau kerabat. Meskipun ada yang disebut saudara dekat, ada yang disebut dengan saudara jauh. Nah, itu saudara. Selanjutnya kita harus paham juga apa itu teman. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, dan sering bertemu dengan kita. Nah, maka kita kenal ada teman sewaktu kecil, teman sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT, rukun tetangga dengan kita disebut tetangga dekat. Jika satu RW, tetangga agak jauh atau tetangga jauh. Nah, selanjutnya kalau yang dimaksud dengan adab itu sendiri, anak-anak, adab itu adalah peraturan atau tata cara dalam melakukan sesuatu yang sifatnya positif. Kalau urusannya bergaul, ya otomatis segala sesuatu yang kita lakukan itu sifatnya positif. Misalkan ada mau makan, ya harus berdoa terlebih dahulu, ambil makanan yang lebih dekat terlebih dahulu, ya. Ada buang air, ya ke WC dan lain-lain. Nah, itu sifatnya cenderung positif. Nah, ada bergaul dengan saudara, teman dan tetangga, hendaknya selalu jaga. Teman dan tetangga hakikatnya saudara kita juga, apalagi tetangga yang rumahnya ada di sekitar kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya muliakan tetangga. Sehingga memang perintah ya, anjuran sekaligus memang kita selaku makhluk sosial ya harus senantiasa muliakan tetangga kita. Kemudian dalam sebuah ayat surat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mutalan fakhura. Nah, ini salah satu ayat yang juga menjadi dalil tentang perintah berbuat baik kepada tetangga ya.
Nah, ayatnya dan berbuat baiklah pada kedua orang tua, yaitu ibu bapak, sudah jelas ya, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, ini ya yang memang anjuran sekaligus perintah dalam Al-Qur'an. Hadisnya, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada teman-temannya, sebaik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga? Kita akan lihat dalam uraian berikut, anak-anak. Bentuk ciri-ciri adab Islami pada saudara. Nah, yang pertama sudah jelas ya, harus senantiasa menjalin silaturahmi antar saudara. Jangan sampai karena suatu permasalahan akhirnya kalian menjadi jauh dengan saudara kalian, ya naudzubillah. Selanjutnya saling perhatian dan kasih sayang, sudah jelas ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah tuh. Ya, ada sebuah ibarat. Jadi memang ketika misalkan saudara kita sedang membutuhkan, baik itu saudara dekat atau jauh, maka mau dengan materi, tenaga, dan pikiran, bantulah mereka. Menjaga nama baik keluarga sudah jelas, berbicara saudara tidak lepas dari keluarga, terbentuknya keluarga karena adanya prasaudara, baik saudara kandung maupun saudara tidak kandung. Yang keempat, menjauhi sifat permusuhan pada saudara, jangan sampai kita suka bernegatif thinking, suudzon ya dalam istilah Islamnya. Nah, ini adalah salah satu faktor yang biasanya menjadi keluarga tidak harmonis. Menjaga perasaan saudara sudah jelas ya, jangan sampai menyinggung perasaan, hati-hati lisan harus dijaga anak-anak ya, jangan sampai kalian seenaknya berbicara. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri adab kepada teman? Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman, suka membantu teman yang kesulitan dibantu, jangan sampai lagi butuhnya baru datang ke teman, sementara tidak butuh dijauhi temannya. Membawa kebaikan dan pergaulan, menganggap teman sebagai one team one aim atau satu tim satu tujuan, menanamkan sifat mengalah. Nah, itu adalah beberapa adab atau ciri adab kepada teman. Selanjutnya, ciri adab kepada tetangga. Menerapkan 5S. Kalau dulu ada lagunya ya, senyum, salam, sopan, sopan, santun, yang itu ya. Jadi senyum, sapa, salam, sopan, santun ini adalah yang harus diterapkan kepada tetangga kita. Jangan sampai kalian jamedut atau misalkan tidak ramah kepada tetangga kalian ya. Menjaga kerukunan, keamanan bersama, menganggap tetangga dekat sebagai saudara, saling silaturahmi, selalu berprasangka baik, selalu buka pintu maaf, dan menanamkan sifat mengalah. Ya, jadi jangan sampai kita egois ya terhadap tetangga kita. Bagaimana sih cara membiasakannya beradab Islami pada saudara, teman, dan tetangga? Yang pertama, menyadari setiap orang Islam adalah saudara Islam yang lainnya. Nah, jadi al-mu'minu itu ikhwatun, ya, ukhuwah, artinya persaudaraan, sehingga bagi kita muslim, karena kita ada naungan Islam dan beriman, itu adalah saudara kita seiman dan seislam. Yang kedua, mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh. Jika kita satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh itu akan sakit. Ini ya perumpamaan kalau memang kita terhadap saudara, tetangga, teman kita, maka ibaratkan seperti ini. Beri perhatian pada saudara, ada yang sakit dijenguk, ada yang kesusahan dibantu. Jangan sopan santun, menggali ilmu pengetahuan, suka membantu terutama saat mereka membutuhkan. Saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, bagi-bagi rezeki, lebih banyak mengulurkan tangan, mengajak ke jalan Allah. Nah, itu ya beberapa hal yang harus dilakukan. Selanjutnya, contoh adab Islami para saudara, teman, dan tetangga. Bagaimana sih adabnya? Sudah jelas ya, Bu Rina seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus anak-anaknya, melayani keperluan suami dengan senang hati. Rumah Bu Rina berhadapan dengan rumah Nenek Farmi, seorang nenek tua yang sudah usia. Tanpa mengurangi keharmonisan hubungan bertetangganya, diam-diam Bu Rina sering bantu Nenek Farmi dalam bentuk makanan, pakaian, dan kadang-kadang uang sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun Nenek Parmi masih punya seorang anak, tapi rumah anaknya jauh dan hidup pas-pasan. Karena itu Nenek Parmi sangat membutuhkan belas kasihan orang lain. Nah, dibantu ya. Contohnya Bu Rina ini bagi gambaran membantu, terus peduli terhadap tetangganya, itu Nenek Parmi. Bagaimana hikmahnya? Sudah jelas apa yang kita lakukan, beberapa adab yang tadi Bapak jelaskan akan mendapatkan hikmah. Yang pertama, dapat terciptanya suasana kekeluargaan, selalu menjaga ajaran Allah, terwujudnya lingkungan yang nyaman. Pasti aman nyaman ya kalau keluarga, tetangga, teman kita, kemudian kita dalam hubungan yang baik. Terjalinnya kerukunan, perkecil adanya sifat suudzon, suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa, memperbanyak orang yang semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu anak-anak materi kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu sekaligus aplikasikan apa yang kalian dapat pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.